Terima kasih masih bersama Pak Rosan. Pak Rosan, ini dampaknya juga ke sektor informal ya. Nah, ini menurut Pak Rosan, apa yang harus dilakukan pemerintah supaya sektor informal ini bisa tertolong? Bantuan langsung harus dipertimbangkan. Karena sektor informal kita ini justru yang paling besar. Kalau dari segi tenaga kerja saja, dari 133 juta tenaga kerja kita, 55% itu sektor informal loh, 70 juta orang. Nah ini yang benar-benar harus diperhatikan, harus diutamakan, dan yang paling penting buat rakyat masyarakat apa sih? Perut harus selalu kenyang, kesediaan pangan harus selalu ada dengan harga yang terjangkau. Dan ada di semua tempat, itu yang paling penting. Saya rasa kalau itu diutamakan, keadaan seperti ini bisa dihadapi dengan lebih baik. Soalnya saya dengar langsung dari para pekerja yang di bawah kecil ya, ini kami dilarang keluar rumah, dilarang berinteraksi sama orang. Ini kami mau makan apa? Sementara nggak ada bantuan langsung dari pemerintah. Ini dilematis ya Pak? Ya benar-benar dilematis. Karena orang jadi mau keluar rumah, mau beli, ini jadi agak takut-takut kan. Makanya bantuan langsung tunai ini harus dipertimbangkan sekali ya. Karena mereka akan berdampak langsung. Dan kan pemerintah sudah ada petanya berapa orang yang masih dalam taraf hidup yang perlu dibantu. Itu kan ada semua peta-petanya, dan itu harus mulai dipertimbangkan juga BLT dan negara Amerika aja BLT. Jadi itu harus sangat dipertimbangkan untuk bisa diberikan langsung. Itu mungkin kekuatan uang kita yang nggak sanggup kalau didisburse ke seluruh itu Pak. Ya mesti ada relokasi anggaran, mesti ada APBN diperbaiki, dan defisit ya harus diperlebar lah, jangan hanya 3% melalui Perpu ya. Jadi dalam situasi emergensi ini langkah juga harus tidak normal ya, harus juga abnormal kalau mestinya Pak ya. Karena ini kan keadaan yang boleh dibilang yang tidak seperti biasanya, abnormal. Ya langkah-langkahnya harus ada terobosan inovasi yang berani memang. Harus berani, dan dunia juga melakukan hal yang sama, dan kita jangan sampai terbelenggu oleh aturan-aturan yang memang ada karena bisnis seperti biasa. Ini bukan bisnis seperti biasa atau keadaan normal-normal aja. Ini keadaan yang sangat tidak normal, yang harus diantisipasi dengan kebijakan-kebijakan yang cukup tidak normal ya. Iya. Ya Amerika aja mana ada nurunin suku bunganya sampai 100 basis point. Ya kan? Kita hanya 4,5. Itu maksudnya harus lebih turun lagi tuh Pak. Ya, kalau saya lihat mungkin BI masih punya room untuk menurunkan itu lagi ya, gitu. Karena kemarin turun ya 25 basis point. Mungkin bisa turun lagi 25 basis point atau 50 basis point, mesti dilihat lah gitu. Terlalu prudent kita Pak ya. Ya, prudent tetap harus ada, ya kan, harus diutamakan. Karena ini juga tidak gampang juga, di satu sisi tekanan terhadap rupiah juga besar, tapi tekanan terhadap semua mata uang juga sangat besar kan ya. Ya, ini mesti cari balance-nya, emang nggak gampang ini. Saya sih bisa mengerti, nah, tapi kebijakan-kebijakan ini terutama harus diutamakan. Kalau saya bilang, yaitu pertama adalah keselamatan dan kesehatan masyarakat, kedua dunia usaha ini harus bisa dipertahankan dalam tahap apa yang moodnya tuh yang bertahan dulu gitu. Jadi kita tahu bahwa ini akan ada kontraksi yang mungkin cukup signifikan, dan kita harapkan ya semua kebijakan ini bisa ada kolaborasinya, kerjasamanya dengan semua pihak. Gitu. Ya. Pak Rosan melihat kalau kondisi ini berlangsung sampai akhir tahun ya, kita butuh waktu konsolidasi ekonomi itu berapa lama Pak? Kalau mungkin coronavirusnya nggak sampai akhir tahun ya, tapi dampak ekonominya itu bisa sampai akhir tahun. Ya, oleh sebab itu diperlukan kalau obatnya nih atau jamunya istilahnya yang agak kencang itu, dosisnya lebih tinggi. Dosisnya dinaikin dosisnya lebih tinggi gitu. Nah, memang setiap industri kan berbeda-beda. Menurut kami mungkin yang berdampak paling panjang adalah pariwisata, ya kan. Tapi mungkin yang lain-lain mungkin akan lebih pendek dari perhotelan. Ya kita lihat, kita mesti prepare paling nggak sampai akhir tahun ini ya dampak ekonominya masih. Padahal kontribusi pariwisata kan masuk 3 besar ya, ekspor. Dua besar itu. Nah itu dosis apa yang disuntik lebih tinggi lagi sih pariwisata bisa tetap survive? Ya tentunya cash flow-nya harus dijaga, ya kan.
bagaimana dia mesti punya, kalau cash flow-nya likuiditas duitnya nggak ada, ya berhenti gitu kan. Makanya kebijakan-kebijakan restrukturisasi itu sangat penting. Dan alhamdulillah ini sudah keluar. Itu yang benar-benar diharapkan ya. Karena para pengusaha bilang ini kita nggak mampu bayar kan bukan karena kita nggak pengen bayar, emang keadaan gitu. Nah, restrukturisasi menjadi hal yang sangat penting ya. Karena kalau dia distruktur kemudian dan dalam surat itu dia bisa dapat modal tambahan, itu sangat positif dan itu sudah ada dalam kebijakan OJK yang baru ini. Jadi menurut saya sih kunci adalah likuiditas yang bisa kita jaga. Misalnya salah satu usul kita juga mengenai BPJS tenaga kerja itu ditunda seperti dulu karena kita yakin kalau BPJS tenaga kerja ini kuat kok, dananya hampir 500 triliun, kuat kok, ini ditunda dulu gitu, bukannya ini, atau kalau bisa di pemerintah tanggung dulu lebih positif. Jadi likuiditas yang harus kita jaga. Makanya yang 25 sangat penting, PPh 25, 21, 22 itu sangat penting, tapi diperluas saja gitu. Saya tahu ini tekanan terhadap keuangan negara juga makin besar. Gitu. Diperluas dan mungkin durasinya diperpanjang Pak ya, tidak sekedar 6 bulan gitu. Ya bisa 6 bulan sampai setahun lah kita lihat. Apa usul konkret lain dari Kadin supaya kita bisa tetap survive Pak? Menurut kami sih yang paling penting adalah masalah transparansi dan keterbukaan dan bagaimana menumbuhkan confidence, kepercayaan ini ya. Kita lihat bursa kita juga menurun sangat tajam, dan bagaimana kita menjaga kepercayaan itu menurut saya yang paling penting. Jadi semuanya ini harus dikomunikasikan secara baik, terbuka dan benar. Karena kalau ada confidence ini ya kita akan balik lagi kan keadaan kita tahu nggak akan seperti ini terus. Tapi bagaimana kita mencoba membangun confidence supaya penurunan ini tidak terlalu dalam gitu. Karena kita lihat kan biasanya ini cycle-nya 12 minggu. Ya mudah-mudahan setelah 12 minggu peak-nya sudah lewat, ekonominya kayak di China kan sudah zero pertumbuhan yang kena penyakitnya itu udah 0 pertumbuhannya. Tapi dia produksinya mulai berjalan lagi. Nah itu kan dengan ada confidence ini bisa mendorong ekonomi bisa berjalan lebih cepat lagi. Jadi menurut saya adalah confidence yang perlu dibangun bahwa pemerintah bersama-sama dengan masyarakatnya sudah melakukan hal yang benar secara baik, transparan dan terbuka. Ya. Pak Rosan, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Ya. Pemirsa, demikian spesial interview. Sampai jumpa.